Nikita kan, karena dia dipenjarain sama Nikita. Dia lupa yang menjarain dia tuh bukan Nikita, Fitri guys. Yang menjarain Iza Zega di Jakarta Selatan adalah Fitri. Tuh. How are you? How's my friend? I miss you. I know. Okay? Good. Yeah, just training. Good. NM dan semua kalah sama Fitri dan Ica, backingannya Isa dan Fadel. Kenapa mereka bisa sekuat kali ya kak? Ya emang lagi di kuasanya lagi dipegang guys. Jaksel itu yang megang si Ica Marisa, itu gue harus akui. Jadi makanya kenapa laporannya itu nggak di Jaksel, di Jawa Timur ya. Jadi biar nggak dipantau gitu, nggak ada atensinya si Ica. Dan ini lucunya ya guys, kan si Ica Marisa ini adalah brand ambasadornya MS Glow ya kan, tapi dia mendekati orang yang mengejek MS Glow. Jadi make sense gak ya? Kita jadi misalnya nih ya, mungkin pertemanan sama menjadi produk BA itu different thing ya, tapi kan secara nggak langsung pernah nggak inget si Ica Marisa kan pernah ketemu sama Mbak Sandi, tapi kan kalian ngajakin nggak di repost ya sama Mbak Sandi kan. Enggak kok, aku baik sama Mbak Sandi ya kan. Secara nggak langsung dia hubungan sama Mbak Sandi baik, tapi dia mendekati orang yang jahat sejahat-jahatnya, menghina seorang ibu yang lagi hamil, terus anaknya kayak dikata-katain, anak yang dikandungannya dikata-katain sama si Sahrul. Coba kamu pengen punya temen yang kayak gitu ya kan? Kakak tahu semuanya, tapi kakak jauh di luar negeri karena aku di circle mereka, say. Iya juga ya, kok bisa Marisa Ica? Iya, coba kalian pikir deh. Tiap hari bilang, guys, aku pakai skincare dari MS Glow, tapi MS Glow dikata-katain sama Iza Zega. Coba gue gibas kalau ada ngatain ibunya hamil ya kan. Sahrul kira-kira bisa masuk penjara nggak? Ya kita doain aja lah. Kalau misalnya dia nggak masuk penjara, berarti ya dia mungkin orang yang paling terhebat, terpintar, terpaling benar ya guys. Mungkin kita yang salah, mungkin kita yang bodoh, dia yang pintar, gitu aja lah. Pengen lihat Sahrul dibotakin. Fadel bisa masuk penjara kah? Chance-nya kecil guys. Ya gue nggak mau terlalu lebay ya, karena gue tidak mau terlalu banyak ngomong lah. Itu gue juga nggak mau terlalu sok tahu gitu, karena kan itu bukan urusan gue. Cuman gue tahu di belakangnya Fadel itu ada Marisa Ica sama Fitri. Makanya kenapa Fadel ini, kan tadinya pengacaranya Fadel itu bukan Rasman. Coba kalian inget gak, pengacaranya Fadel kan bukan Rasman awalnya. Kenapa diganti Rasman? Karena dia tahu Rasman ini bisa jadi senjatanya untuk menjarain Nikita Mirzani ya. Bukan pejabat, tapi sepengaruh itu yang Ica Marisa. Ica Marisa itu satu Jaksel, satu Jakarta Selatan itu udah ditidurin dia sama dia semua. Jadi kalau misalnya kita punya musuh itu, kita harus akui dulu guys, dia kekuatannya di mana. Kita jangan merendahkan musuh. Kita harus lihat dulu dia posisinya di mana. Kalau kita udah tahu posisinya, berarti kita harus lihat, kita harus cari atasannya gitu loh. Ya kan? Ani petinggi Polda kayak si Marisa Ica, betul. Mantap benul Ani berhijab. Iya. Kak, ini semua beneran atau difitnahan aja? Kalau aku fitnah ya, aku nggak mungkin spill bukti-bukti gitu loh. Ya nggak mungkin juga. Nih ya guys, buat yang kalian tahu, Marisa Ica itu berteman sama banyak ani gitu kan. Dan red cardnya Marisa Ica aku ada 20 juta. Ica S2 pengacara, iya advokat. Makanya gue nggak kaget waktu yang lain tahu bahwa si Iza Zega ini di backup sama Ica Marisa. Nikmir tahu nggak? Tahu lah.
Makanya kan si Nick Fury pernah bilang, dasar lonte kerdus, dia bilang gitu kan. Emang Ica kenapa musuhin NM? Karena si Fitri itu sedih-sedih. Ica, aku udah pernah nolongin Nikita Mirzani, nggak tahu diri, ya kan? Terus Ica, iya sama kakak, aku juga udah pernah nolongin Gala, udah pernah nolongin Fuji, mereka nggak tahu diri. Jadi ala-ala Ibu Peri terus playing victim gitu kan. Makanya mereka bersatu. Salah satunya bodohnya si Fitri itu pernah bilang kan, aku tuh udah nggak pernah mau bantuin lagi orang yang nggak tahu diri. Nah si Marica itu Isa ngetik di situ, emang siapa sih kak yang nggak tahu diri, hahaha. Jadi gue tahu kedoknya Marisa Ica. Oh berarti lu emang berdua udah anjing gitu loh. Berarti tarifnya tahu dong. Iya, karena kan germonya itu aja guys. Mohon maaf nih ya, cabe-cabean, ani-anian ya, itu rate-nya sama-sama aja, ketahuan. Karena apa? Kadang-kadang kalau di booking itu barengan ya, namanya grup, namanya party gitu. Jadi nanti satu hotel ani-aninya itu lagi ya. Diplesetin kan, ntar nggak kena banned. Oke. Kak diterima. Emang dia nggak takut kena penyakit? Dia punya libido yang tinggi guys. Aku padamu, thank you. Spill bukti Mami Ipel dicepuin sama Sarul. Nah kalau itu kalian langsung tanya aja sama orang terdekatnya Mami Ipel, karena aku baru kenal Mami Ipel, jadi aku nggak mau sok tahu kecuali Mami Ipel mau live atau apa. Baru aku nggak mau. Hati-hati omong di tok-tok. Oke. Udah dia berapa kali nikah? Setahu aku dia udah nikah 3 kali. 1 sama si Gio, 2 sama si almarhum, 3 sama si Safir. WhatsApp. Sebel banget Sarul ngedina Jenny Chen di Thai. Iya, nggak cantik ya, dia lah kayak dia paling cantik, ya kan? Warna rambut ganti nggak luntur ini guys. Nih ya, kalau mau bilang cepat cepu ya guys. Nih, yang udah dicepuin kan Lucinta Luna ya kan, Milen itu dicepuin juga. Siapa si Mami Ipel ya kan. Ini gue kasih spill dikit ya. Fuji juga pernah dicepuin, tapi kalau Fuji itu masih banyak orang yang sayang, jadi banyak yang ngelindungin Fuji ya gitu. Kenapa Fuji itu nggak berteman sama Marisa Ica? Karena dia tahu siapa yang jahat nyepuin Fuji. Nah ini kan belum pernah di-up di media kan, gitu loh. Kenapa sih orang cepat cepu? Karena dapat duit guys ya. Satu, kalau misalnya cepu itu kan gini, dia informan. Jadi buat orang-orang yang awam nih ya, cepu itu apa sih? Orang yang memberikan tahu bahwa ini orang pemakai barang-barang ilegal. Terus kebanyakan orang barang ilegal itu misalnya obat penenang ya guys, Reklona. Sebenarnya bisa pakai prescription dokter, minta resep dokter. Cuman kan nggak mungkin resep dokter dibawa-bawa di jalan-jalan ya kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ke klub atau apa, pasti tes urin pasti positif karena ada dosis yang nggak diperbolehkan. Makanya harus ada resep dokter, gitu loh. Kalau Donna Harun aku belum tahu. Gitu loh. Abis nanti dicepuin, nanti udah ditangkep, nanti kan mau bebas nih, nanti diperes di situ. Dan kedua nanti rehab, nanti rehabnya mahal. Jadi ya lingkungannya gitu-gitu aja guys. Nanti kalau misalnya udah dapet duit itu bagi-bagi hasil.
Do you work third shift? What do you mean? Sahrul nggak mungkin masuk kandang, harusnya masuk sih. Lingkaran setan ya. Sahrul udah di penjara belum sayang? Masih on proses. Ngeri juga dunia artis karena satu persaingan ya guys. Kalau misalnya orang terkenal ya kan, terus dia lagi sukses-suksesnya, terus kalian tahu gitu dia apa, orang-orang terkenal itu kadang-kadang anxiety ya guys. Jadi mereka punya dan atau nggak dihujat netizen, jadi atau nggak dia nggak bisa tidur. Nah, Reklona itu obat penenang biar mereka relax, mereka bisa tidur, mereka bisa fokus gitu loh. Dan itu bisa minta resep dokter harusnya. Orang siapa yang ngasih itu? Ya si Ica Marisa gitu loh. Ya, Vanessa juga dicepu. Almarhum Vanessa juga yang nyepuin Marisa Ica. Terus satu lagi siapa ya? Gue lupa. Itu dia pakai obat penenang. Obat penenang tuh hampir semua orang pakai guys. Itu hal yang lumrah di Indonesia ya. Kalian aja kayak yang kaget gitu. Istilahnya mah kayak udah Panadol gitu ya. Reklona kalian tak cari deh Reklona apa deh. Makanya dengerin yang baik-baik. Fuji bukan pemakai, tapi sempat mau dicepuin, tapi dilindungi orang baik. Nah, ya dengerin ya guys. Ini hampir 2000 orang yang ngomong ya. Aku tidak bilang Fuji itu pemakai, tapi Fuji itu dicepuin. Sama seperti Lucinta Luna. Denger ya. Gua tidak ini ya. Jangan di twist story-nya. Seperti apa yang terjadi sama Lucinta Luna. Lucinta Luna tidak memakai obat-obatan kayak narkoba gitu ya, narkotika, tapi di Reklona itu ya, obat penenang itu yang harus dianjurkan dengan resep dokter itu ada kalau dites urin positif ya. Jadi kalau misalnya nanti ada barang bukti gitu ya, Polela bilang ini kok ada obat begini, mah pasti tes urin positif ya kan, gitu loh ya. Nah itu namanya dijebak ya. Jadi walaupun dia pemakainya apa, karena ada barang terus ada bukti urinnya positif, jadi bisa dijerat gitu kan. Ada barang bukti, tes urinnya positif, itu dijebak. Tapi dia tidak memakai obat itu. Makanya itu yang terjadi sama Lucinta Luna. Ini pernah hampir terjadi sama Fuji gitu kan. Fuji kalau nggak salah lagi pergi ke klub, nah tiba-tiba digerebek, dibawa ke kantor, dan di situ dijagain sama orang gitu loh. Dan itu dia tahu bahwa yang nyepuin itu adalah Ica Marisa. Tuh buat kalian yang tahu ya. Kenapa sampai ada si Iren bilang, iya Marisa Ica bilang kok kalau si Fuji itu pemakai, tapi tidak dijelaskan pemakainya apa. Obat penenang ya. Kenapa dia mau cepuin Fuji, cepuin Lucinta Luna? Karena saingan dunia entertain, saingan brand ambassador, saingan spotlight gitu loh ya. Jadi orang-orang yang kalau Lucinta Luna kan musuhnya Iza Zega. Jadi kan Iza Zega nggak mau orang-orang lebih terkenal, lebih cantik, lebih kaya dari dia, war ya kan. Jadi makanya dia cepuin si Lucinta Luna. Menurut aku ini yang cepuin si Milen juga sama nih. Cuman aku belum itu. Makanya aku nggak mau ngomong tentang Milen karena Milen nggak mau open up dulu. Ya, kalau Mami Ipel nanti biar Mami Ipel sama orang-orangnya yang ngomong, takutnya aku salah informasi. Tapi aku adalah salah satu orang yang pernah tinggal sama si cepu itu. Gue pernah jadi roommate-nya guys. Jadi nanti kalau misalnya emang mau mencocokkan ceritanya ya, nanti mungkin aku kasih my side of the story gitu loh ya. Fuji hampir mau dijebak lah, jangan dibilang cepuin. Kadang-kadang orang bingung gitu. Jadi Fuji itu tadinya mau dijebak sama Marisa Ica, cuman banyak orang yang ngelindungin Fuji, jadi nggak jadi gitu loh ya.
kalau berani, aku berani kok ngomong sama Fuji. Aku ada foto. Oh, udahlah nggak usah ngomong gitunya lah.